Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah diceritakan bahwa seorang lelaki yang melewati sebuah kawasan pekuburan di suatu malam yang kelam dan sunyi, tiba-tiba dia terpanggang suatu cahaya terang benderang yang muncul dari sebuah kubur dan terus menjulang ke langit. Dia tertegun dan kagum melihat kejadian itu. Dia berpikir kemungkinan kubur ini adalah kubur seseorang yang sangat istimewa. Dia berpikir mungkin ia seorang waliullah atau ulama atau orang soleh yang istimewa kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diambilnya sebatang kayu lalu dipajak di atas kuburan yang bercahaya tersebut. Keesokan harinya lelaki itu datang lagi ke kawasan kuburan tersebut ditemani beberapa orang kampung. Beliau ingin menyelidiki dan ingin mengetahui kubur siapakah yang sangat ajaib itu. Namun sebelum lanjut, sudikah kiranya untuk klik tombol like-nya terlebih dahulu sebagai bentuk dukungan untuk channel kecil kami sehingga menjadi besar manfaatnya untuk orang banyak dan semoga dilancarkan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Untuk mengetahui lebih lanjut, lelaki itu berkunjung ke rumah keluarga si mayit dan bertemu dengan istrinya, lalu menceritakan tentang keajaiban yang dilihat di pekuburan suaminya. Anehnya, istrinya terkejut dan keheranan. Dia sangat mengenal suaminya. Suaminya bukanlah siapa-siapa. Suaminya adalah seorang petani biasa saja, bukan seorang yang alim, bukan seorang ahli ibadah, bukan orang soleh, apalagi suaminya bukan imam, juga bukan muazin, bukan guru Al-Quran. Malah menurutnya, suaminya tidak pandai membaca Al-Quran dan tidak pernah mendengar suaminya membaca Al-Quran. Akhirnya lelaki itu pun bertanya, apakah ada perkara-perkara yang si fulan atau suaminya selalu lakukan dalam kehidupan sehari-harinya. Akhirnya istrinya teringat suatu perkara yang selalu dilakukan oleh suaminya. Setiap kali sebelum tidur, pada setiap malam, suaminya selalu mengambil wudhu, kemudian masuk ke dalam suatu ruangan, lalu diambilnya Al-Quran di atas rak, lalu dicium dan dipeluknya dengan penuh kecintaan dan kasih sayang. Dia akan duduk dan membuka Al-Quran itu sehelai demi sehelai, seperti sedang membaca, sedangkan ia seorang yang buta akan Al-Quran. Dia akan meraba-raba ayat-ayat Al-Quran itu dengan tangannya seolah-olah sedang menyentuh dan membelai sesuatu yang sangat dikasihinya. Istrinya berkata lagi, ia pernah mendengar rintihan dan tangis suaminya yang sangat sedih, mendayu-dayu dengan penuh penyesalan. Tuhanku, ampunilah aku, karena aku tidak mampu membaca kalimat-kalimat-Mu. Janganlah Engkau hukum aku di atas kebodohanku ini ya Allah. Wahai kalam Allah, maafkanlah kesalahanku. Aku tidak mampu membaca kalimat-kalimat-Mu. Aku tidak dapat bersahabat dengan-Mu. Aku tidak dapat memahami-Mu, tapi aku sangat mengasihi-Mu. Aku sangat mencintai-Mu. Wahai kalam Allah, janganlah Engkau mendakwa aku. Janganlah Engkau menuduh aku di hadapan Allah di akhirat nanti. Kemudian lelaki itu meminta untuk melihat Al-Quran kesayangan suaminya itu. Benar saja, dan sangat mengharukan. Setelah dia melihat naskah yang mulia itu, kelihatan lusuh leanya. Kelihatan sering dibuka berkali-kali, dan ada bekas-bekas air mata di atas kertasnya, tanda seseorang yang sering menangis berurai air matanya tatkala membuka lembaran yang maha suci itu. Pastinya lelaki itu sangat mulia pribadinya. Hatinya telah bersatu dengan roh Al-Quran. Dia sangat mengasihi kalimat-kalimat Allah itu dengan sungguh-sungguh. Berarti ia mengasihi Allah dengan seluruh jiwa dan raganya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, marilah kita menghidupkan Al-Quran di dalam masjid kita, di dalam rumah kita, di dalam diri kita setiap waktu, dan gunakan waktu kita setiap hari untuk membaca Al-Quran dan memahami isinya. Jika memuliakan Al-Quran saja sudah mendapatkan syafaat yang begitu luar biasa, apalagi kalau kita bisa membacanya, memahaminya, dan mengamalkannya. Subhanallah. Sahabat beriman, demikianlah yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.